Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang proyek Salva Host yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Ini adalah gambar dari kelompok kami. Selanjutnya, isi presentasi ini adalah pertama itu ada pengenalan, kedua ada gambaran umum proyek, yang ketiga ada metodologi pengembangan, yang keempat ada planning, dan yang terakhir ada penutup. Untuk pengenalannya, Salva Host ini merupakan sebuah toko pakaian di Pekanbaru yang dimiliki oleh Ibu Elva Susianti selaku dosen dan juga pemilik toko Salva Host ini. Saat ini usaha tersebut masih beroperasi secara offline tanpa adanya website atau aplikasi mobile. Kami melakukan fokus group discussion dan juga interview kepada narasumber untuk memahami minat narasumber dan juga pengetahuan narasumber tentang teknologi mobile web dan juga untuk mengetahui sistem seperti apa yang ingin narasumber terapkan dalam web yang akan kami bangun ini. Ada gambaran umum proyek. Proyek pembuatan website Salva Host ini adalah sebuah inisiatif untuk mengembangkan dan membangun platform e-commerce atau website yang menawarkan berbagai jenis pakaian secara online. Proyek pembuatan website Salva Host ini akan melibatkan tim yang terdiri dari pengembangan web, desainer UI UX, pemrograman database, dan manajer proyek. Waktu pengerjaan proyek ini akan disesuaikan dengan kompleksitas dan skala website yang diinginkan. Selanjutnya ada metodologi pengembangan. Di sini kami menggunakan metodologi Agile, yaitu metode yang memiliki prinsip bertahap dan juga berulang. Dengan begitu, proses pengembangannya dapat berjalan dengan cepat, selesai tepat waktu, dan tentunya dengan hasil yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada tahapan planning. Yang pertama ada sistem request. Ini merupakan tahapan pertama jika kita ingin mengembangkan sebuah sistem. Yang dimana di dalam sistem request ini ada yang namanya bisnis sponsor atau proyek sponsor. Yang kedua ada business need. Yang ketiga ada business requirement. Dan yang keempat ada business value, yang kelima ada special issue atau constraint. Selanjutnya ada feasibility analysis. Di dalam feasibility analysis ini ada yang namanya kelayakan teknis, kedua ada kelayakan ekonomi, dan ketiga ada yang namanya kelayakan organisasi. Yang keempat ada penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek ini untuk melihat seberapa perkembangan proyek kita yang telah kita susun sebelumnya. Apakah prosesnya itu sudah 100% atau belum, membutuhkan waktu berapa hari untuk membuatkan sebuah fitur ini. Selanjutnya ada yang namanya business process system. Ini berisi tentang proses bisnis yang sudah kita rancang untuk membuat sebuah sistem. Dan kita juga bisa merancangnya dengan Bizagi. Selanjutnya ada yang namanya kegiatan requirement system. Kegiatan mewawancarai klien atau narasumber untuk mengetahui sistem seperti apakah yang ingin klien bangun atau narasumber bangun. Seperti misalnya ada fitur login atau login, admin, dan customer itu dibedakan. Selanjutnya ada kebutuhan pengguna atau user requirement. Ini tidak jauh beda dengan kegiatan requirement system, di mana kami memberikan narasumber pilihan untuk seperti apa fitur yang ingin klien bangun atau narasumber bangun untuk berada di dalam sebuah website yang akan kami rancang nantinya. Selanjutnya ada kebutuhan sistem atau sistem requirement. Di dalam kebutuhan sistem ini ada dua kebutuhan, yaitu fungsional dan juga non-fungsional. Fungsional ini seperti fitur-fitur apa aja yang akan ada, seperti fitur login, registrasi, halaman pembeli, dan juga fitur non-fungsional ini contohnya sistem pendukung dari fitur yang udah ada pada sistem fungsional seperti keamanan security-nya. Selanjutnya ada kebutuhan data. Kebutuhan data ini berisi data dictionary dan juga entity relationship diagram. Seperti gambaran umum project dan juga alur project ini seperti apa. Selanjutnya ada identifikasi user story, mengelompok-kelompokkan fitur ini sesuai tingkat kebutuhannya, seperti mendesak tidak mendesak, lalu penting mendesak. Selanjutnya ada prioritas kegiatan Eisenhower Matrix, ini berkaitan dengan user story. Selanjutnya penutup. Dengan adanya website ini kami berharap dapat menciptakan sebuah situs web yang menarik, fungsional, dan memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjelajahi, mencari, dan membeli pakaian dengan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan nyaman. Sekian dari kelompok kami, apabila kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.